menantikan pujian dan penyembahan kita. Selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Buat pagi hari ini kami boleh bernafas, kami masih dapat bernyanyi, kami dapat memuji-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari Tuhan, sebelum kami masuki hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa, kami rindu ya Tuhan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kau berkati ya Tuhan, hamba Tuhan, Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko beserta 4 wakilnya, karyawan kami Bapak Budi Sastra, Gembala tempat ini beserta kedua wakilnya. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi ya Bapa, biar mereka Tuhan semakin unity ya Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema, firman itu menjadi terang ya Tuhan, menerangi setiap jalan kami, menjadi pelita bagi setiap kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah firman itu jatuh di hati yang subur ya Tuhan. Firman itu berbuah-buah Tuhan, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap apa yang menjadi kerinduannya, usaha, pekerjaan. Tuhan berkati ya Bapa. Mereka yang masih sekolah juga, Tuhan berikan hikmat kepandaian. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mata-Mu tertuju atas Indonesia ya Tuhan. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Damai itu turun atas Indonesia Bapa. Roh-Mu tercurah ya Tuhan. Penuaian besar terjadi atas Indonesia. Indonesia boleh pulih ya Tuhan dari COVID-19. Indonesia pulih dari narkoba. Indonesia pulih ya Tuhan dari LGBT. Apapun itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, menyembah Yesus lebih lagi. Semua yang berkemenangan katakan amin. Haleluya, selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Mari saya ajak umat Tuhan bersuka cita buat kemenangan, kekuatan perlindungan Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Katakan kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya, 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 kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Haleluya. haleluya, 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 haleluya,
rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menarikan pujian, belenggu dikatakan, ku bisa dikatakan. Yes, oh God. Haleluya, ya Allah yang besar. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menarikan pujian, belenggu dipatahkan, ku bisa dikatakan. Lebih dahsyat memuji Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menarikan pujian, belenggu dikatakan, ku bisa dikatakan. Yesus Allah, datanglah dan berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menarikan pujian, belenggu dipatahkan, ku bisa dikatakan. Yesus Allah, Yesus Allah, Yesus Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar,
yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kau Tuhan yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, what will I say? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Say, that is who you Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan setiap kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap kami mengalami berkat Tuhan lewat firman-Mu. Kami sambut dengan penucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Jemaat GBI Menteng, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, jangan gagal fokus. Ulangi, jangan gagal fokus. Kita buka Alkitab kita, Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Di bawah judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan buat saudara sekalian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu jemaat sekalian, 5.000 orang lebih, karena tidak termasuk wanita dan anak-anak dihitung. 5.000 orang lebih, sisa 12 keranjang. Seolah-olah representatif, mewakili murid-muridnya, masing-masing dapat 1 keranjang. Dan wajar Petrus dan kawan-kawan euforia, gembira, senang. Luar biasa Tuhan Yesus ini, luar biasa. 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang lebih. Sisa 12 keranjang, kita 1 keranjang. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan geleng-geleng kepala. Fokusnya bukan di situ perikop sebelumnya. Kebanyakan orang Kristen sudah bertobat lahir baru, bahkan sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan bisa punya karunia-karunia roh, tidak menyadari. Seringkali kita gagal fokus. Yaitu apa? Tujuan Allah belum tujuan kita. Pikiran Kristus belum pikiran kita. Perasaan Kristus belum perasaan kita. Dalam perikop sebelumnya ada ayat, kita perhatikan dalam ayat 15 pasal yang sama, Matius 14 ayat 15, menjelang malam, sekitar jam 5 lewat, mau maghrib, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Suruhlah mereka pergi. Mereka nggak mau direpotkan. Suruhlah mereka pergi. Murid-muridnya tidak mau direpotkan. Perikop ini fokusnya ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ketika kita mengalami masalah, fokus itu bukan masalah. Bukan, gagal fokus. COVID-19 ini fokus kita bukan. Gak usah doa puasa untuk berhenti COVID-19. Itu Kristen-Kristen gagal fokus. Siapa saja orang Kristen, para hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan, kalau fokusnya mendoakan durasi, saya ulangi, durasi, supaya pandemi COVID-19 ini cepat berhenti, itu gagal fokus. Fokus pengikut Tuhan, masalah cepat atau lambat bukan itu penting. Tetapi masalah itu ada, tetap jadi berkat. Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak orang Kristen dengan situasi pandemi COVID-19 ini memikirkan diri sendiri. Masalah termasuk pandemi COVID-19 adalah alat yang sangat efektif. Sebenarnya orang Kristen itu fokusnya Yesus dengan segala kehendaknya atau masalah. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokus kita apapun masalahnya. Lama COVID-19 ini, tahun ini baru selesai, 2 tahun lagi, 5 tahun, gak peduli. Yang peduli kita tetap jadi berkat gak? Goncang pun ekonomi, termasuk ekonomi kita, tidak pernah menghalangi kita jadi berkat. Tapi murid-muridnya lupa hal itu. Maka Yesus pecah-pecahkan 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang. Bisa ada lebih lagi 12 keranjang. Mereka senang. Allahku luar biasa. Halo.
mengatakan Allah luar biasa di tengah-tengah kekaguman-kekaguman ukuran manusia. Itu Allah, sebutan Allah luar biasa tidak teruji. Makanya ayat 22, sesudah 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan makan 5.000 orang, sisa 2 keranjang untuk murid-muridnya. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Segera artinya sengaja. Ini berada di pasal 14, jemaat sekalian. Berarti lebih kurang sudah setengah perjalanan Yesus memuridkan murid-muridnya, tapi masih gagal fokus. Banyak orang Kristen sudah sering ke gereja, sudah jadi worship leaders, sudah jadi singers, sudah jadi pendoa, sudah usher, sudah pendeta, tapi lebih panik terlambat pesawat daripada terlambat ibadah. Sedih. Rata-rata orang Kristen kemasannya berubah, dalamnya nggak berubah. Rata-rata orang Kristen termasuk aktivis gereja, para pelayan, entah dia juga sekaligus pendeta, pembantu pendeta muda atau pendeta penuh, sulit sekali terlambat ke bandara, tapi gampang sekali terlambat ke gereja. Itu kan gagal fokus. Banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, tapi lembut sekali sama istri orang. Harap tersinggung ya, harap tersinggung. Siapa suruh undang saya khotbah? Ia gagal fokus. Maka Tuhan Yesus mau meluruskan, kau ikut aku itu bukan ukuran-ukuran makan dan minum, bukan bicara materi, bukan bicara itu, tapi perubahan karakter, tetap taat dan setia, tetap fokus Tuhan dan menyenangkan Tuhan apapun masalahnya. Tapi berapa banyak orang Kristen seperti ini? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Kan Yesus sama-sama murid-muridnya tadinya naik perahu. Murid-murid bisa berpikir, lah Yesus nanti naik apa? Tapi karena Yesus segera memerintahkan, ada ketegasan, mereka nggak berani protes. Sementara Yesus juga menyuruh orang banyak pulang. Kan udah makan, pulang. Ayat 23, perhatikan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, dan murid-muridnya pergi ke perahu, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kalau kita lihat konteks sebelumnya dan sesudahnya, doanya kira-kira, perbaikilah fokus murid-muridku, ya Bapa di surga. Perbaikilah fokus dalam mengikuti kebenaran, mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Petrus dan kawan-kawan. Dia sengaja berdoa seorang diri. Lihat ayat kalimat berikutnya, ayat 23. Ketika hari sudah malam artinya sudah jam 7, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Beberapa mil, tidak begitu jauh, tapi lebih kurang sekitar jam 7 atau setengah 8. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda pernah ke Danau Galilea, tanya sama pengendali perahu. Angin sakal menurut Alkitab itu apa sih? Itu angin yang sangat menakutkan. Bukan hanya di kalangan awam, di kalangan para nelayan pun itu sangat menakutkan. Angin sakal itu nggak beraturan, bukan goncangan dari barat ke barat anginnya terus balik lagi, bukan kiri kanan goncangannya, tapi nggak beraturan, bisa muter, bisa ke depan ke belakang ke kiri kanan. Itu goncangan yang tak beraturan. Itu sangat ditakuti para nelayan yang berpengalaman bagaimanapun di Danau Galilea. Berikutnya ayat 25, perhatikan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan, jangan gagal fokus. Apakah Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air? Gelombangnya langsung tenang, angin sakalnya berhenti? Tidak. Jangan punya statement-statement yang mengelabui jemaatnya, mengelabui orang dekat kita. Ada Yesus,
badai pasti langsung reda. Tidak, itu mengenakkan telinga dan bisa membuat orang bayi rohani, kanak-kanak rohani akhirnya kecewa ikut Yesus. Karena itu tidak selalu terjadi. Bahkan lebih sering ada Yesus, masalah, gelombang, badai tidak berhenti. Kalau Anda tenang, ada Yesus, masalah tenang, itu mah biasa. Biasa. Berikutnya, kalau jam 3 malam di tengah-tengah diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, mereka naik perahu sekitar jam 7, setengah 8, atau taruhlah jam 8. Berarti jam 7, jam setengah 8 atau jam 8 malam, mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal sampai jam 3 dini hari. Berapa jam mereka diombang-ambingkan? Bisa Anda menghitung? Minimal 7 jam. 7 jam. 8 malam sampai jam 12, 4 jam. Jam 12 malam sampai jam 3 dini hari, 3 jam. Minimal 7 jam. Anda bayangkan apa yang terjadi? Halo, jangankan 7 jam. 1 jam saja bisa membuat mereka pusing. 2 jam bisa mereka muntah-muntah. 3 jam, 8 jam, lemes mereka. Seolah-olah Tuhan bilang, muntahkan makanan tadi. Yang kau nikmati makanan tadi, muntahkan. Karena fokusnya bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu Roma 14. Jelas sekali. Tapi banyak orang ikut Tuhan soal sakit sembuh. Bukan soal sakit sembuh ikut Tuhan itu. Ikut Tuhan yang miskin jadi kaya. Bukan soal itu. Ikut Tuhan berubah karakter kita seperti Yesus. Itu ciri utama Kristen. Bukan hal-hal lahiriah. Bukan yang sifatnya sementara. Jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemungkinan mereka sudah lemas, pusing, nanar sekali. Nah, ketika Yesus dilihat mereka berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Itulah kalau orang terganggu oleh masalah, melihat Tuhan jadi hantu. Jangan-jangan hantu jadi Tuhan. Dulu sebelum saya sekolah teologi jadi hamba Tuhan, saya dulu pengajar musik. Saya latar belakang dosen musik. Saya bilang sama pengarang-pengarang lagu zaman dulu, kalau kalian mengarang lagu, ada syairnya dalam bahasa Indonesia, perhatikan setiap kalimat atau setiap kata lebih dahulu. Kata, mana penekanannya? Kalau Tuhan, penekannya di Tuhan. Kalau lagunya 4/4, ketukan paling keras di ketukan pertama, yang kedua keras ketukan ketiga, yang pelan ketukan kedua dan keempat. Jadi kalau kalian mengarang lagu pakai ada syair kata Tuhan, kata tunya harus di ketukan pertama, atau yang paling boleh lagi ketukan ketiga. Tuhan. Tapi kalau ketukan tunya di ketukan kedua, hanya ketukan ketiga, atau tunya ketukan keempat, hanya ketukan pertama, jadi bisa salah mengerti. Contoh, Tuhan. Jadi dengar orang kayak hantu-hantu. Masalah penekanan. Demikian juga dalam kekristenan. Kalau penekanan kita fokus Tuhan, maka Tuhan kita lihat sebagai Tuhan. Tapi kalau fokus di luar Tuhan, Tuhan pun kita anggap hantu. Satu kali ada bapak-bapak merokok. Udah berulang-ulang ditegur istrinya, "Papi, jangan merokok lah. Itu nggak sehat. Masa berkat Tuhan kita pakai untuk merusak tubuh ini?" Sebagai baik Roh Kudus, suaminya marah. Setan lo, diem lo. Dianggapnya istrinya yang diutus Tuhan menegur dia tentang yang tidak baik. Dia bilang istrinya, "Setan lo, kuntilanak lo. Diem lo." Ini susah kalau fokusnya hal-hal di luar Tuhan. Hal dunia, hal kedagingan. Apalagi hal dosa. Repot. Tetapi ketika bapak ini gak ada duit, gak bisa beli rokok, dia rasanya linglung, gak tahu apa yang harus dikerjakan. Di depan rumahnya jalan-jalan, temannya ketemu,
Kenapa lo? Kok muka lo kayaknya nggak tanpa pengharapan? Iya nih. Sorry, gue lagi nggak ada duit, nggak ada rokok, pusing gue. Oh lu nggak bener? Nih, temennya kasih rokok 1 bungkus. Apa dia bilang? Puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Hantu lu bilang Tuhan, Tuhan lu bilang hantu, rusak. Inilah orang Kristen rajin ke gereja. Kalau fokusnya masalah, akhirnya bisa-bisa salah kita melihat siapa Tuhan itu, siapa hantu itu. Ini repot. Mereka lihat Yesus dianggap hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara yang kekasih, kalau Anda panik, ketakutan, rasanya goncang iman Anda gara-gara COVID-19, itu mengkonfirmasi ulang nggak jelas kita ikut Tuhan. Apalagi karena COVID-19 Anda akhirnya bekerja di rumah, akhirnya sering konflik sama istri, nggak betah di rumah gara-gara itu. Itu menunjukkan nggak jelas rohani kita. Di tengah badai, tengah kesulitan, tetap kita bersukacita, tetap kita memuji Tuhan, taat dan menyembah Dia. Itu ukuran rohani. Bukan disakit sembuh, bukan keinginan kita dikabulkan, bukan. Jangan gagal fokus. Maka ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka Yesus menyikapi apa yang mereka ucapkan, Yesus mengidentifikasikan Yesus dengan salah hantu. Dengan tegas Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pakai tanda seru, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tolong perhatikan, kata tenanglah dialamatkan Tuhan pada badai, kepada gelombang, atau pada pribadi mereka. Jangan gagal fokus. Pada siapa? Ya, pribadi mereka, bukan pada gelombang. Sampai saat ayat itu, gelombang belum berhenti, badai belum berhenti. Kalau Anda teliti, badai dan angin itu reda pada ayat 32. Karena badai dan gelombang dan masalah, keinginan iblis kita jatuh, gagal fokus. Tapi keinginan Tuhan melalui badai, kita bisa melihat diri kita. Kita sebenarnya ikut Yesus, fokus ke Yesus, fokus pada berkatnya, bukan si pemberi berkat, atau fokus kepada masalah. Kalau fokus pada masalah, kalau fokus pada berkat, rusak kekristenan kita. Banyak orang mencintai berkat, tidak mencintai si pemberi berkat. Ini bahaya sekali. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Karena banyak orang Kristen ke gereja, lama bertobat, bahkan melayani, tapi tidak berubah melalui pembaruan budi, di mana terletak paradigma, tata nilai, mindset. Sehingga banyak orang Kristen, cara ibadahnya berubah, penyembahannya berubah, tapi kelakuannya berubah. Saya pernah jadi pimpinan sinode. Saya pernah dosen teologi. Saya bilang sama teman-teman pendeta, saya bilang sama teman-teman pengajar, dan juga kepada jemaat saya bilang, kalau mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu saya menyembah. Jangan. Orang pemarah, kalau sedang menyembah, mukanya rohani semua. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan waktu saya berdoa atau lagi khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika sekedar kegiatan-kegiatan rohani. Jangan. Orang Kristen, aktivis gereja, pintar sekali main sinetron. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Ukuran rohani Kristen bukan waktu khotbah. Ukuran orang diurapi bukan ketika mendoakan orang lumpuh jadi berjalan. Bukan. Jangan gagal fokus. Ukuran rohani orang, ukuran dia diurapi atau tidak, ketika pasangannya marah-marah, dia tetap tidak balik marah. Dia tetap menatap
pasangan yang marah-marah sambil berkata kepada Tuhan, Immanuel yang menyertai kita, berkata, Tuhan, sungguh aku tidak salah pilih. Cocok banget aku sama nih orang. Ya, di tengah gak enak tetap kita rohani. Lihat dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita jangan gagal fokus rohani ketika kegiatan-kegiatan rohani. Padahal jauh lebih banyak durasi waktu kita di rumah daripada khotbah, kita di rumah daripada penyembahan. Kalau Anda sabar di rumah, sabar Anda asli Bapak Ibu. Tapi kalau Anda kasar di rumah, sabar di gereja, itu namanya munafik. Orang Sunda bilang bukan munafik, munafik. Muka Nabi pikiran kacau. Mukanya Nabi luarnya. Stop, jangan gagal fokus. Kehidupan seharian termasuk ketika kita di jalan raya, mobil kita dipepet orang. Banyak orang menyembah gemetar-gemetar. Tapi di jalan raya, orang lain gemetar sama dia. Gak bisa dong, stop lah. Kebenaran firman ini diberitakan bagi kita, menunjukkan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk berubah oleh karena anugerahnya. Bersyukurlah kita sebelum meninggal dengan firman seperti ini. Supaya kalau tahun ini kita meninggal, udah agak diperbaiki kelakuan kita. Ini penting sekali. Karena satu saat kita pertanggungjawabkan bukan cara-cara ibadah kita, tapi karakter, kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih, tenanglah, bukan pada masalah, bukan pada gelombang, tapi pada pribadi. Kalau istrimu seringkali kurang hemat berkata-kata, kalau suamimu seringkali kasar, tenanglah. Ada Tuhan di situ. Kalau dalam pekerjaanmu seringkali ada orang yang selalu melakukan yang gak enak kepada engkau, menfitnah, tenanglah. Jangan dikendalikan masalah, berikan kita dikendalikan Tuhan. Tenanglah, karena apa? Aku ini, Tuhan Yesus Immanuel selalu berkata, aku ini. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Maka akibatnya harus apa? Jangan takut dengan semua itu. Takutlah akan Tuhan, artinya taati Tuhan. Apapun yang kau alami, tenanglah. Pribadi mereka. Lihat ayat 28, perhatikan. Saya membutuhkan konsentrasi Anda penuh. Lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan Yesus. Apa kata dia? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalimat ini jangan asal dibaca saja. Perlu perhatian khusus supaya jangan gagal fokus. Perhatikan, saya ulangi. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau Anda perhatikan dalam bahasa asli, kalimat-kalimat singkat, jangan Anda gagal fokus mana penekanannya. Pertama, Tuhan, apabila engkau itu. Yang kedua, suruhlah aku datang kepadamu. Yang ketiga, berjalan di atas air. Mana penekanannya? Penekanannya, suruhlah aku datang kepadamu. Bukan Tuhan, apabila engkau. Karena masih apabila, masih ada unsur spekulatif, ada unsur gambling. Apabila itu engkau. Penekanannya, suruhlah aku datang kepadamu. Bukan berjalan di atas air. Penekanan bukan berjalan di atas air. Makanya perikop-perikop Alkitab, Anda lihat, Anda mau khotbah kepada siapa? Kalau kita khotbah KKR untuk kalangan orang gak percaya, yang mata rohaninya masih mati, buta, khotbahkan mujizat-mujizat. Karena mereka belum hidup mata rohaninya. Tetapi kalau di gereja, di tempat persekutuan, notabene kumpulan orang percaya, khotbahkan pengajaran. Pengajarannya, penekanannya, aku datang kepadamu. Bukan mujizat berjalan di atas airnya. Itu kepada orang yang sudah bertobat supaya bertumbuh, naik kelas.
suruhlah aku datang kepadamu, itu penekanan. Maka lihat respon Yesus ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Karena penekanannya, suruhlah aku datang kepadamu, datanglah. Bukan penekanannya, Tuhan apabila engkau itu, ini aku Tuhanmu. Bukan, itu di respon Yesus, bukan. Atau suruhlah aku jalan di atas air. Iya, jalanlah di atas air. Bukan itu fokus Tuhan Yesus. Itu yang ditanggapi penekanannya. Suruhlah aku datang kepadamu, datanglah. Itu penekanan. Gak ada artinya kalau kita meragukan Tuhan apabila engkau itu. Gak ada gunanya berjalan di atas air kalau gak arahnya datang ke Yesus. Anda tahu gak? Ahli-ahli Loekang, Simkang, Gingkang di daerah Tiongkok sana, Xiaolimpai, Butongpai, itu ilmu meringankan tubuh. Jalan di atas air itu bisa. Ada orang daun terbang terus dia jalan di atas daun, bisa. Berdiri di atas ilalang, bisa. Itu dikagumi manusia dunia. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus, itu menyukakan Tuhan Yesus. Kau bisa menyembuhkan, kau banyak mujizat, kau berjalan atas air. Tidak dalam konteks datang kepada Tuhan bahwa itu semuanya karena anugerahnya, kita harus memuliakan Dia. Gak ada artinya. Makanya pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami banyak bernubuat demi namamu. Kami banyak mengusir setan. Kami banyak melakukan mujizat. Semuanya dalam bentuk kata-kata kerja terjadi. Tapi Tuhan gak ragu berkata, aku gak kenal engkau. Hanya pembuat kejahatan. Bukan fokusnya sembuh yang terutama. Tapi datang kepada Tuhan gak? Itu yang ukurannya. Mujizat Kristen itu datang kepada Tuhan. What next? Datang kepada Tuhan gak? 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Satu yang datang kepada Tuhan, penekanannya datanglah. Ini seringkali orang tidak mau mengkritisi firman Tuhan dengan benar, yang sentrisnya Yesus. Sehingga sakit sembuh tidak mengagumkan Yesus. Bertobat dan datang ke Tuhan Yesus, itu yang membuat Tuhan Yesus senang. Jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Fokus Kristen bukan sakit sembuh. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Tapi berikutnya kau datang sama Yesus, atau hanya fokus kepada kesembuhan. Haleluya, aku sembuh. Terus kelakuan gak berubah. Gak disiplin baca Alkitab tiap hari. Pasangan marah, kita balik marah. Kapan kau datang ke Tuhan Yesus? Ini bahaya. Maka penekanannya, datanglah. Jangan gagal fokus. Penekanannya bukan berjalan atas air. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya datang kepada Yesus. Ini penting sekali. Pernikahan Anda harus dalam datang kepada Yesus. Artinya kalau sudah datang, harus dalam kontrol Tuhan Yesus. Bukan dikontrol oleh emosi. Bukan dikontrol oleh kesalahan pasangan yang kita rekam terus menerus. Enggak. Jangan dikendalikan kesalahan pasangan, dosa pasangan yang dulu. Jangan. Kita dikendalikan Tuhan, bukan dosa Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Datanglah. Lihat ayat 29 berikutnya, responnya apa? Maka Petrus turun dari perahu, perhatikan, dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau Anda teliti ini dengan bahasa aslinya, penekanannya mendapatkan Yesus, bukan berjalan di atas air. Kalau sekali lagi, kalau khotbah untuk orang kalangan gak percaya, silakan doakan itu, khotbahkan itu. Berjalan saya, Tuhan sanggup mengatasi masalahmu. Silakan. Supaya mereka ada jembatan, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tapi bagi orang bertobat harus bertumbuh, harus jadi murid. Jangan penekanannya berjalan atas airnya, tapi penekanannya mendapatkan Yesus. Fokusnya Yesus, bukan fokusnya mujizat. Bukan berjalan di atas airnya. Jujurlah Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau kita berjalan di atas air, orang Kristen kagum gak? Kagum kan? Tapi saya tanya balik, agama lain kagum gak? Kagum juga. Lebih dalam lagi, kalau kita jalan di atas air, penjahat kagum gak? Penjahat pun kagum. Tapi kalau fokus kita Yesus, orang gak kagum. Makanya jangan serupa dengan dunia ini. Tapi Yesus disenangkan kalau fokus kita Yesus. Mendapatkan Yesus. Iblis gak suka kalau fokus kita Yesus, mendapatkan Yesus.
Kalau kau jalan di atas air, sepanjang gak fokusnya Yesus gak apa-apa. Apalagi kau dipuji-puji. Hebat lo, si Joni bisa jalan di atas air. Hebat lo, si Lukas bisa jalan di atas air. Iblis tidak terganggu kau jalan di atas air. Iblis terganggu dan bisa dikalahkan kalau kita teosentris, fokusnya Yesus. Fokus kita bukan mujizat. Fokus kita bukan yang dikagumi orang. Fokus kita menyenangkan Tuhan. Fokus kita meninggikan Yesus, mendapatkan Yesus supaya kita hidup seturut dengan kehendaknya. Ini penekanan. Maka kalau kita lihat di sini, maka respon Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaan, sempat nggak Petrus jalan di atas air? Sepakat? Sempat. Tapi sepanjang fokusnya Yesus. Maka bagaimana yang dikehendaki iblis, roh jahat, bagaimana fokus kita tidak Yesus? Sakitmu sembuh, tapi fokus nggak Yesus, mana pernah mengganggu iblis? Kau khotbah berapi-api, fokusmu bukan Yesus, menyenangkan diri, membanggakan diri, mana pernah takut iblis? Nggak pernah takut iblis. Kau mendoakan orang sakit lumpuh berjalan, buta celik, fokusmu diri sendiri supaya kau dipuji di permulaan. Selesai, nol, ketipu setan. Tapi kalau semua yang kita kerjakan, segala sesuatu dari Dia, kita follow up oleh Dia, dan kita kembalikan kepada Dia, bagi Dia lah kemudian sampai selama-lamanya, itulah orang tidak gagal fokus. Ini penting sekali. Ayo kita berubah. Maka kehendak iblis dan roh jahat, kalau kita tidak fokus Yesus, apa yang terjadi? Itu yang diinginkan oleh iblis. Khotbah, apapun yang bekerja, penyembahan, sampai setelah itu what next? Apa berikutnya? Fokusmu Yesus enggak? Ini yang dikehendaki iblis. Apa yang terjadi? Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin. Ketika dirasanya tiupan angin. Berikutnya, takutlah ia. Kenapa takut? Dirasanya tiupan angin yang keras membuat angin sakal itu membuat gelombang besar. Mulai masalah mengintervensi pikirannya. Mulai goyah fokusnya. Bukan lagi mendapatkan Yesus. Memikirkan, oh angin ini kok besar ya. Aduh gimana aku? Aduh kok masuk. Ia tenggelam. Karena kata kuncinya bukan berjalan di atas airnya. Kata kuncinya fokus kepada Yesus, mendapatkan Yesusnya. Bagaimanapun ketidakcocokanmu kepada istrimu bapak-bapak, bagaimanapun ketidakcocokanmu kepada suami ibu-ibu, apapun permasalahanmu bapak ibu jemaat sekalian, termasuk COVID-19, kalau fokus kita Yesus, pelan kelihatannya, tapi pasti kita lewati. Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan. Ada kata keterangan tempat. Padang rumput hijau ke air yang tenang. Dia menuntun aku. Membaringkan aku pada rumput hijau ke air yang tenang. Tapi sebenarnya ini kalau Anda baca bahasa asli, kata benda tunggal. Kata keterangan tempat yang paling jamak, yang jamak itu lembah kekelaman. Itu ditulis di Timur Tengah. Jarang padang rumput hijau kayak di Taman Cibodas, kayak di Bogor. Enggak, jarang. Itu ditulis Timur Tengah. Jarang banyak air seperti di Cibodas. Apalagi kalau di Jakarta, hujan sebentar, banyak air tergenang. Itu di Timur Tengah. Lebih banyak lembah kekelaman, bukan padang rumput hijau, padang gurun coklat. Orang Kristen jangan alergi dengan kesulitan. Tapi hadapi konflik, hadapi kesulitan bersama Yesus. Berapa lama durasi kesulitan, badai, nggak penting sama kita. Tapi tetap tak fokus kita Yesus. Bagaimanapun
bentuk badainya, masalahnya, berapa lama pun nggak ada masalah. Ini penting sekali. Maka karena dirasanya tiupan angin mulai mengganggu perasaannya, mulai mengganggu pikirannya yang bicara logika, matematika, maka takutlah ia. Takutlah ia ini karena pikirannya diintervensi masalah, goyang dia, akibatnya tenggelam. Itu Alkitab. Dan mulai tenggelam, lalu teriak. Bapak Ibu, konflik apapun dalam rumah tanggamu, kalau kau kecewa dengan perkawinanmu, itu menunjukkan kau tenggelam. Apalagi Anda mengucapkan kata-kata, aku nyesel kawin sama kamu, itu kesurupan dan tenggelam. Apalagi kalau kata-kata, ayo kita cerai, dan Anda cerai, sempurna banget kesurupan Anda. Tenggelam itu. Tetapi apapun badai rumah tanggamu, termasuk berapa lama pun pandemi COVID-19, kalau fokus kita Yesus, fokus kita bukan supaya itu cepat berhenti, tetapi Yesus. Berapa lama pun COVID-19 ini, Tuhan Yesus, biarpun istriku cerewet sampai aku mati, tolong aku tetap menyenangkan hatimu. Biarpun suamiku tetap kelakuannya kurang dewasa, tolong aku tetap taat kepada engkau, menyenangkan engkau. Itu Kristen. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Kita dapat badai kejahatan, kita tetap melakukan hal yang baik. Kenapa kita kasih musuh kita tetap dapat sesuatu yang gak nyaman dari musuh, tetap kita mengasihi. Itu Kristen. Gak peduli berhenti atau tidak berhenti, itu masalah. Yang kita fokus adalah tetap kita jadi berkat di tengah masalah. Itu excellent. Itu statement yang berbobot. Kita mengakui Tuhan itu luar biasa. Mana pernah berbobot kita mengatakan Tuhan itu luar biasa kalau kita cengeng, dikendalikan masalah. Maka dalam momentum itu Tuhan Yesus menjelaskan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, Petrus, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bukan orang sekedar jatuh dalam dosa kurang percaya. Sebaliknya, bukan orang banyak pelayanan, orang benar-benar percaya. Bukan itu ukurannya. Bukan banyak mujizat, ukuran iman yang hebat. Bukan. Jangan gagal fokus. Tetapi ketika kita dapat goncangan, rasanya gak mampu, tetap taat dan setia. Itu keren. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam kekristenan selain taat dan setia sampai garis akhir. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dicari apa? Adakah hambaku yang setiawan? Bukan adakah hambaku yang banyak jemaatnya? Bukan. Adakah hamba Tuhan jadi terkenal? Enggak dicari hamba Tuhan yang terkenal. Enggak. Itu bukan nilai. Adakah jemaatku banyak, jadwal khotbahnya? Bukan. Setia, taat. Mulai dalam membaca Alkitab tiap pagi, bangun pagi. Mulai dalam kehidupan sehari kita suka memberikan perpuluhan. Kita mau setia sama perkawinan. Itu nilai-nilai. Memang gak populer, tapi itulah nilai di hadapan Yesus. Ukuran manusia seringkali beda dengan ukuran Yesus. Atau sebaliknya, ukuran Yesus beda dengan ukuran kita. Maka ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Baru reda karena masalah, kesulitan. Dipakai diperkenankan Tuhan supaya kita mengevaluasi sebenarnya kita rohani atau tidak. Bagaimana reaksi kita ketika dapat masalah? Ayat 33, dapat pembelajaran yang mahal. Bukan kita dapat berkat, ukuran berkat yang luar biasa. Bukan ketika dapat 5 roti 2 ikan kita lihat bisa dipecah-pecahkan maka 5.000 orang lebih. Bukan itu fokus orang-orang yang mau bertumbuh ke arah dewasa. Tapi tambahnya tingkat pengenalan akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Banyak kita mengatakan anak Allah hanya di bibir saja, tapi bukan dalam pengertian sesungguhnya. Dalam lip service, verbal. Tapi ketika ada masalah, kita tidak merasakan bahwa dia sesungguhnya anak Allah yang punya kuasa memampukan kita tetap tenang di tengah badai walaupun belum selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan gagal fokus.
Fokus kita Kristus, bukan masalah. Tetap semangat, walaupun perbedaan dalam perkawinan masih tetap jalan. Tetap semangat ikut Tuhan. Tetap setia taat. Tetap kita saling mengasihi dalam keluarga. Tetap optimis. Walaupun COVID-19 selesai akhir tahun ini, atau tahun depan, atau kapanpun. Karena fokus kita bukan masalah. Fokus kita Tuhan Yesus. Maka kita tidak mental pecundang. Dan kita tidak sekedar pemenang. Tapi lebih daripada pemenang. Karena kehidupan kita pasti menyenangkan Tuhan. Ada perubahan paradigma, tatanan mindset, dan merubah tingkah laku kita, karakter kita, sehingga hidup kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Engkau baik dan sangat baik. Melalui kebenaran firman hari ini, Engkau sungguh memperlakukan kami bukan sebagai anak murahan, bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Konsekuensinya, Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami, dididik kami dalam kebenaran. Itulah mujizat yang indah dalam pertumbuhan setiap orang percaya. Jika ada dosa dan kejahatan kami, melalui firman Tuhan dibukakan secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika kami selama ini mengikuti Yesus, kami gagal fokus bukan pada pribadimu, tapi sekedar fokus kami pertolonganmu, sekedar bukan pribadimu, tapi pertolonganmu, berkatmu, jalan keluar seperti yang kami inginkan. Waktu kami bukan waktu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Fokus kami bukan berkatmu, bukan cara-cara menolong, tapi pribadimu Tuhan. Stefanus dilempari batu sampai mati. Dia fokusnya tetap Kristus. Dalam konteks manusia, dia tanda kutip tidak mengalami pertolongan. Bahkan Yesus di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Tapi dia tetap fokus. Sebagaimana doa Getsemane, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Fokusnya menyenangkan Allah Bapa. Maka terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing melalui kuasa Roh Kudus. Pimpin kami mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi real, menjadi nyata. Kau dapatkan kami di mana saja, di kapan saja, dalam situasi apapun, pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now yang melebihi terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat berkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa kasih Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semuanya percaya katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.